Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Marelan. Marelan? Apa Kan pengertian? SSM. Selamat sore Marelan. Mentang-mentang tinggal di Marelan. Aku nggak bisa SST. Selamat sore Tembong. Oke, kembali lagi di acara SSM ya. Selamat sore Medan nih, seperti biasanya. Dua orang yang kece-kece saat ini akan membawakan tiga berita. Dua berita. Oh iya. Template kali ya. Udah tadi awak senang. Biasa Bang baca ini apa mana? Prompter ya kan. Sih biar kelihatan berkelas, studio kita ada prompter, baca ini aja. Ya, jadi dua berita ya hari ini yang hot topic, yang pastinya bersama reporter kita yang udah standby tentunya. Nah, sebelum kita masuk nih ke berita, udah mendekat bulan puasa dan cuaca sudah menandakan ya Bang, sepertinya luar biasa sekali panasnya hari ini. Udah lemesnya sekarang. Kayak ini apa bahasa orang kalau mau coba dulu apa? Udah bukan seremonial, mau apa sih? Trial untuk puasa gitu ya. Luar biasa ya. Entah kenapa tapi Bang, untuk cobaannya kali ya. Kalau di bulan puasa tuh pasti hotnya luar biasa, jadi supaya iman kita tuh lebih terjaga gitu. Kalau kata operator, kalau misalnya kayak gini cuaca bulan puasa, standby aja di kantor. Kok tiba-tiba ada ke lapangan, berarti tempus. Jadi dosanya yang ngasih job. Udah diniatin duluan, jadi dosanya ke orang yang nyuruh dia keluar, kata dia gitu. Kalau itu tergantung circle sih. Kalau circle sama operator gitu Bang katanya ya. Jadi semoga nih Tribuners udah prepare nih untuk persiapan puasa, terutama untuk fisik ya, tubuh ya, menjaga kesehatan tentunya. Karena ekstrim pasti cuaca biasanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih untuk bacain berita pertama. Jadi ini sebelumnya udah ada kejadian pembegalan Bang yang lebih tepatnya lagi geng motor ya. Iya, geng motor ya, yang ugal-ugalan gitu yang sembarangan, yang terjadi di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Lubuk Pakam 12. Di rumahnya siapa nih? Rumah korban. Jadi korban ini bernama Rizaldi Jambak, usianya tuh 47 tahun. Jadi atas peristiwa ini keluarga dari geng motor itu sempat mendatangi korban untuk ngajak damai nih Bang. Nah ini si korban mendapat luka di bagian dahi atau jidatnya itu sebanyak 10 jahitan di bagian wajah, Jadi di bagian wajahnya ada 10 jahitan karena aksi dari geng motor ini. Udah kayak gitu, nyesal kurasa ya, orang tuanya juga pasti udah membombardir anaknya. Jadi minta maaf. Yang 47 tahun itu ayah korban enggak? Korbannya? Jadi memang sempat lebih mengkhawatirkan itu katanya mereka kan kayak jualan di daerah rumahnya, jualan lontong gitu. Jadi di situ diserbu, sempat mau masuk ke dalam rumah, kan di situ ada keluarga korban istrinya gitu. Kalau tidak salah ya, mungkin lebih detail kita bisa tanya reporter kita nih. Jadi atas peristiwa ini si keluarga pelaku datangin minta damai. Kalau menurut Abang? Nggak ada cerita lah kalau hajar terus ya. Biar ada efek jerah nih. Kecuali restoratif justice, itu perdamaian kan secara hukum. Dimediasi sama polisi itu ketika misalnya dia melakukan pencurian kecil, habis itu dia terdesak karena anaknya sakit butuh berobat gitu, ada kemakluman. Tapi kalau kenakalan seperti geng motor itu kan memang udah sengaja dilakukan ya, niatnya memang sudah jahat. Dan kalau misalnya mungkin orang tuanya itu gak mau sayang anak ya, bisa dibilang, makanya sampai kayak gitu. Cuma ya melalui jalur hukum aja juga, restoratif justice restoratif justice. Nah itu kalau melalui hukum berdamainya nggak apa-apa. Ini jangan langsung main datangin ke rumah korban aja, itu udah sampai dapat 10 jahitan loh. Itu
gimana gitu ya. Oke, ini kita mau lebih detailnya lagi, lebih lengkapnya lagi. Sebelum kita ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Kalau nggak dibersihkan itu memang disarankan rumah sakit Nggak bisa BPJS masalahnya. Pak Rizaldi, udah kayak mana kondisi Pak? Ya ini lagi bersih perban, cuman luka masih mendenyut lah. Masih ada denyut-denyut ya Pak? Masih. Di belakang masih denyut juga? Masih mendenyut, gerak kan belum bisa bebas gerak. Oh gitu. Ya juga Belum bisa lah kerja-kerja ya Pak? belum jualan. Belum bisa Pak, biaya kayak gini nggak bisa ditanggung BPJS katanya gitu? Nggak bisa, kemarin di rumah sakit kita nggak bisa ketemu BPJS ya. Karena nggak bisa, udah kita ya berobat sendiri aja, berobat jalan. Oh gitu Pak, informasinya itu ini kan saat ini pelakunya udah ditangkap, udah dapat kabar Pak? Udah ada kabar. Ada 5 atau berapa orang nggak salah di Polres. Oh gitu. Katanya orang tuanya udah ada datang ke sini juga salah satunya. Ada satu orang tua yang datang semalam. Oh. Jadi didampingi kepala dusunnya. Apa Ya, niatnya apa datang ke sini? dia minta damai. Oh Ya, gitu. memang disarankan polisi orang Polres supaya damai sama pihak korban. Tapi ya saya coba berebut orang keluarga juga lah, kan nggak bisa ngutup sendiri sama istri sama adik-adik sama keluarga saudara. Jadi kita berebut dulu karena kan memang begini, karena memang korbannya bukan saya aja, ternyata ada korban-korban setelah saya. Iya. Korban-korban lain setelah kejadian, dan tadi kabar pun ada juga hari ini karena korban lagi tadi malam kena lagi geng motor juga. Jadi orang tuanya nangis-nangis di sini katanya? Ya nangis lah, minta tolong, nangis karena masih sekolah. Oh masih sekolah Dia ini Pak? ujian katanya gitu. Oh gitu. Ya, cuma saya bilang kalau seandainya malam itu masuk ke dalam, mungkin kita nggak ketemu lagi mungkin dulu, saya bilang gitu. Kalau berhasil masuk ke rumah yang waktu itu, nggak tahu kejadian itu lebih parah dari ini, saya bilang gitu. Pak masih tanda Bapak sama pelaku itu? Kalau setelah ditunjukkan di fotonya sama bapak semalam itu, ada foto ada tunjuk ke saya memang dari situ. Memang benar? Pas ciri-ciri fisiknya sama. Masih ada kecil-kecil ya Pak? Tinggi besar. Tinggi besar? Yang satu laginya yang agak kecil, yang satu tinggi besar. Nah, ciri fisiknya. Tapi kalau wajah memang kita kan nggak bisa menandai malah lagi. Tapi kalau ciri fisiknya. Bang, cok kita undang ya kan, geng mod ini talk show sama kita tanyain gitu. Motivasi hidup kau apa gitu, tujuan masa depannya apa, kenapa tuh ngelakuin hal kayak gitu, kenapa nyakitin orang lain, apa yang kau dapat dari menyakiti orang lain gitu. Yuk, tercari yuk, game mode. Iya, boleh. Seru tuh. Mau lihat aja kami libur. IS bah. Kayak aku penasaran kali loh sama isi otak orang itu apa. Pengen aku bedah ya, oke? Kosong. Hah? Hampa. Kosong? Itu apa ya kemarin tuh? Udah lah, langsung aja ke reporter kita, ada Bang Indra. Halo. Ih, lagi duduk-duduk di taman. Selamat sore Indra. Sore kawan-kawan. Emang kalau lihat Bang Indra nih semangat apa ya kan, senyumnya tuh ikhlas gitu ya kan, Iya. menebarkan kebahagiaan abangnya nih. Malu-malu. Oke, Bang Indra, ini terkait aksi geng mod ya yang memakan korban nih. Boleh diceritakan dahulu pada saat kejadian pembegalannya ini, Bang, seperti apa? Silakan Bang Indra. Ya, jadi kebrutalan dari kelompok geng motor yang ada di Deli Serdang ini sendiri terjadi pada tanggal 1 Maret lalu, tepatnya sekitar pukul 2.30 dini hari itu. Jadi pada saat itu terlebih dahulu korban ini sebelumnya ini dalam kondisi sebenarnya posisi tidur pada saat itu. Hanya saja istrinya sudah terlebih dahulu bangun karena memang istrinya ini punya kesibukan, termasuk korban ini punya kesibukan sehari-hari menjadi pedagang sarapan pada pagi hari. Jadi pada saat itu posisinya istrinya lagi sedang mau masak, ternyata di depan rumah mereka ini terdengar suara kebisingan dari kelompok geng motor ini sendiri. Jadi pada saat itu geng motor ini membawa puluhan kendaraan dan ditaksir jumlah mereka ini lebih dari 40 orang. Wow. Nah, pada saat itu membuat keributan di depan rumah pelaku. Karena informasi yang kita terima
ini kelompok geng motor dari Tanjung Morawa ini ingin mencari kelompok geng motor yang berasal dari Lubuk Pakam, karena kelompok geng motor dari Lubuk Pakam ini tidak mereka dapati. Mereka berulah di jalan atau di depan rumah korban ini. Pada saat itulah istri korban ini membanguni korban bahwasanya menyatakan, lihat dulu bang, seperti itu di depan ngapain tuh sebenarnya anak-anak geng motor ini. Jadi pada saat itu korban ini keluar rumah sebenarnya hanya ingin untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru beberapa menit, beberapa detik yang bersangkutan korban ini menatap ke arah geng motor. Jadi kelompok geng motor ini langsung mengejar korban dan langsung membacokinya secara membabi buta seperti itu. Jadi pada saat itu korban sebenarnya sudah sempat berusaha untuk kabur dan masuk kembali ke dalam rumah. Hanya saja korban sialnya ini sempat terjatuh sebelum sampai di depan pintu rumah. Pada saat itulah tanpa ada rasa kasihan, kelompok geng motor ini melakukan pembacokan terhadap korban. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ini kejadiannya kapan tadi, Bang? 1 Maret. Hari Jumat lalu, tanggal 1 Maret. Lalu. Nah, terus saat ini baru-baru ini dari orang tua korban dari orang tua pelaku itu ada meminta damai. Itu kapan, Bang? Ya, jadi pihak kepolisian, pertama saya sampaikan pihak kepolisian ini bergerak cepat menindaklanjutin kasus kebrutalan dari kelompok geng motor ini. Jadi kemarin pada hari Minggu tanggal 3 Maret ini pihak kepolisian berhasil menangkap 2 di antara puluhan anggota kelompok geng motor, salah satu kelompok geng motor yang berasal dari Tanjung Morawa. Jadi kedua orang ini itu inisialnya DFA dan juga DRR yang statusnya, informasi yang kita terima itu masih berstatus pelajar. Jadi mereka ditangkap kemarin, dan kemarin juga ini salah satu orang tua dari pelaku ini mendatangi keluarga korban dan berniat untuk mengajak damai seperti itu. Karena memang kasus ini delik aduan, artinya memang kasus ini bisa diselesaikan apabila memang korban ini mencabut laporannya. Namun usaha perdamaian dilakukan orang tua dari salah satu pelaku ini ditolak mentah-mentah oleh korban, mengingat korban ini mendapat luka yang cukup serius, khususnya di bagian kepala mendekati wajah seperti itu. Dan saat ini juga pertimbangan-pertimbangan dari pihak keluarga korban mengapa mereka belum bisa menerima perdamaian dari salah satu orang tua pelaku, karena pertimbangan lain seperti ketraumaan istri korban termasuk anak-anaknya. Karena memang pada saat itu ketika korban ini sedang dibacokin, ini istrinya ini juga sempat melihat bagaimana suaminya dibantai seperti itu dan berhasil diselamatkannya. Namun ketika sudah diselamatkan, ini pelaku sempat berusaha untuk memasuki rumah, entah apa yang ingin dicari. Namun demikian pelaku ini sempat berusaha untuk memasuki rumah, dan saat itu terjadi momen dorong-dorongan antara istri pelaku dengan maksud saya istri korban dengan pelaku. Jadi pada saat itu pintu rumah ini berhasil tetap ditutup kembali akibat ada bantuan dari anak korban yang juga berusaha membantu ibunya untuk menutup pintu. Jadi hal-hal seperti inilah menjadi pertimbangan mengapa keluarga saat ini belum bisa menerima ajakan untuk berdamai, karena psikologis dari keluarga korban ini sendiri masih trauma berat seperti itu. Oke. Indra, sekilas tadi korban bilang tidak ditanggung BPJS. Apakah memang benar korban-korban kejahatan itu tidak ditanggung oleh BPJS? Ya, sejauh ini memang informasi yang kita terima, karena ini lukanya bukan bagian dari penyakit penyerta. Jadi memang hal seperti ini, informasi yang kita terima memang itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Sementara seperti itu, Bang. Oh, jadi kalau ada yang baca aku ke IGD itu nggak ditanggung BPJS ya? Kalau kecelakaan? Kan kalau kecelakaan dia kan Bang, itu melihat dulu apakah kecelakaannya itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang punya lawan.
Karena sejauh ini yang kita ketahui kalau kecelakaan tunggal juga memang itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Pihak yang menanggungnya adalah ini asuran jasara harja seperti itu. Termasuk dalam hal ini adalah kejadian orang yang berusaha untuk bunuh diri juga itu tidak ditanggung oleh BPJS. Gitu ya, baru tahu. Jadi jangan sampai kecelakaannya tuh tunggal ya. Jadi ditanggung sendiri ya, tapi Jasara harja. Jasara harja kan tapi agak ribet Bang. Kita kan ya, kalau nggak punya SIM nggak bisa gitu kan. Ya, itu ya. Jadi ini jadi pembelajaran juga nih. Nah, jadi untuk dari kepolisian sendiri seperti apa Bang sudah memproses kasus ini Bang? Ya, jadi saat ini pihak kepolisian juga masih belum banyak berkomentar. Namun demikian penangkapan terhadap 2 pelaku ini dibenarkan oleh pejabat sementara Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang dan juga Kapolresta Deli Serdang. Jadi pihak kepolisian, informasi yang kita terima saat ini juga terus mengejar informasinya, mengejar pelaku lain karena memang kebrutalan dari kelompok geng motor ini saat ini memang di Deli Serdang, khususnya di Lubuk Pakam, Tanjung Merawa, terus saja terdengar dan terjadi. Jadi sampai kemarin pun kita dapat informasi kelompok dari geng motor ini juga masih terus berulah, terutama di kawasan Jalan Bandara seperti itu. Korbannya juga sementara informasi yang kita terima juga saat ini ada korbannya, namun informasi terakhir kita dapatkan juga tidak semua kelompok geng motor yang menjadi korban ini juga berani untuk melapor ke polisi seperti itu. Oh, ada beberapa korban justru malah takut ya. Kenapa ya bisa takut ya? Nah, ini mungkin pertimbangan karena 2 kelompok geng motor ini juga kelompok geng motor ini juga sebenarnya masih dalam pencarian pihak kepolisian. Oh, takutnya jadi diteror ya, gitu kali ya. Iya, anggota yang lain banyak yang di luar kan. Semoga nih pihak kepolisian sigap ya untuk menindak kejadian ini, apalagi untuk geng motor ini memang masih belum selesai ya dari 40 pelaku masa cuma 2 yang diamankan. Pasti gampang lah kawan-kawannya. Reporter kami disuruh nangkap. Bang Indra, tangkap Bang. Langsung. Bang Indra terbaik ya. Oke deh kalau gitu kita masih nunggu ya Bang, berarti ya untuk perkembangan dari peristiwa ini ya. Semoga ada sikap lah yang diberikan oleh polisi yang sesuai hukum, yang sesuai untuk dari korban juga supaya tidak terlalu dirugikan juga dan nih. Lebih maksimal lagi untuk menangkap pelaku lainnya. Betul. Baiklah Bang Indra, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore Indra. Sore. Memang kalau soal geng motor ini tidak akan ada habisnya ya Tribunars ya. Entah kenapa dari dulu atau gini Bang, mantan geng mod kita undang biar nggak bahaya kali kan. Mantan geng mod kita undang dan tanyain, kok kenapa kemarin? Apa motivasi hidup kau? Itu aja mau kutanya Bang. Iseng aja Kak. Apa motivasi hidup kau? Iseng aja. Besok ku tempeleng dia walaupun dia ada geng mod ya. Tepat gitu. Kenapa Kak? Iseng. Enak kan isengin orang? Oke. Ya, semoga ya. Inilah doaku yang paling luar biasa yang mungkin karena kan kita kepengennya polisi menindak, tapi kayaknya susah ya kan. Jadi semoga para geng motor ini dapat hidayah. Iya. Apalagi bulan puasa ini ya. Doa yang baik itu mustajab. Biar aman gitu kota Medan ya dengan hilangnya orang-orang geng motor ini dari muka bumi. Tembak mati rumah semua. Mulutku. Oke, kita lanjut ya ke berita kedua. Jadi ini tembok pagar Kodim 0208 Asahan nih Bang, hancur, rubuh karena dihantam bus pariwisata. Ini peristiwanya terjadi pada Minggu 3 Maret nih Tribunars. Nah, bus pariwisata ini kenapa bisa menabrak pagar? Karena katanya dia menghindari truk yang tiba-tiba mengambil lajur jalan dia. Jadi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Selamat. Supirnya juga selamat. Ini yang mengendarai busnya adalah Janes Hasibuan, usianya 51 tahun, warga Jalan Ahmad, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, jadi memang karena menghindari truk barang, dia banting setir, jadi ketabraklah itu ya pagarnya. Itu kira-kira dia ganti pagarnya nggak ya?
gantilah. Oh iya. Semoga ada asuransinya ya, atau dari pihak yang asuransi punya pagar. Bus kendaraan lo bang, silakan ya nggak kena pukul aja syukur kan. Iya, masalahnya kodim kan, ya, agak-agak sama aja kayak ngeruntuhi sarang tawon. Iya. Kena serbu lebah-lebah. Oke, ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Wawancara sama kanit Laka dengan Bupati katanya. Baik, rekan-rekan sekalian, memang benar tadi malam hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 23.45 telah terjadi kecelakaan tunggal yang bus dari Brastagi menuju Labuan Batu yang membawa anak-anak sekolah. Jadi di TKP bus tersebut banting setir karena menghindari mobil truk yang di depannya. Akibatnya dia menabrak tiang listrik, lampu jalan dan pagar markas komando Kodim Asahan. Untuk korban jiwa ada? Untuk sementara korban jiwa tidak ada, hanya korban kerugian material saja. Oh parah juga ya ternyata nabraknya. Ini langsung aja kita ke reporter kita, ada Bang Alif. Halo Bang Alif. Ya halo Kak Moli, halo Bang Sajili, selamat sore Medan. Lagi mancing. Sore, Alif. Lagi apa? Lagi mancing keributan. Ya lagi di Pelabuhan Tulunibung Kak. Ngapain Bang? Ada apa tuh? Enggak, kita masih mencurpi Kak, apakah nanti digunakan untuk arus mudik atau bagaimana Kak? Oh, nanti mesan bal aja. Nanti abang rupanya order bal. Di situ memang kan? Oke, Bang Alif nih terkait adanya peristiwa bus yang menabrak tembok Kodim ya. Itu busnya ini aku penasaran ya, apakah ada banyak penumpang yang di dalam bus dan seperti apa nih Bang? Apakah ada korban terluka untuk peristiwa ini? Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Moli. Kejadian ini terjadi pada Minggu 3 Maret 2024 lalu, di mana bus dari arah Brastagi menuju Rantau Perapat yang membawa rombongan anak sekolah menabrak pembatas jalan dan juga tembok dari Kodim 0208 Asahan, di mana yang kami dapat bus ini bermula ingin menyelip sebuah truk motor barang yang ada di Jalan Sumatera. Kemudian secara tiba-tiba mobil truk tersebut mengambil jalur kiri yang juga ikut memotong dari jalur kiri tersebut, sehingga supir Janes Damani tadi membanting setir ke kiri untuk menyelamatkan agar tidak terjadi kecelakaan lebih parah. Nah, untuk korban jiwa memang tidak ada Kak, dan juga korban luka juga tidak ada, hanya korban material yang terjadi dalam kecelakaan ini, gitu Kak. Oke, terus terkait tembok Kodim yang hancur itu siapa nih Bang yang diminta untuk bertanggung jawab nih? Ya, untuk saat ini Kak, tadi kami tanya juga ke polisi, mereka mengaku belum ada bahas soal tersebut karena ini juga kan Kodim ini ditanggung oleh negara. Apakah nanti menggunakan anggaran negara atau
dari pihak bus sendiri yang memperbaiki Kak. Terkait itu kan belum ada konfirmasi lebih lanjut ya Kak. Kemudian untuk supir bus juga Kak, saat ini sudah diamankan oleh Polres Asahan, di mana saat ini Polres masih melakukan gelar perkara terkait kecelakaan tersebut gitu Kak. Oke, ini kan katanya makanya busnya sampai kayak gini karena ada truk barang yang mengambil jalur dia ya. Kalau truk barangnya sendiri diamankan juga atau enggak Bang Alif? Ya, untuk truk barang Kak, setelah mengetahui ada kecelakaan tersebut, truk barang melarikan diri. Namun saat ini polisi sudah mengantongi identitas mobil termasuk plat nomor, dan saat ini masih dilakukan pelacakan Kak. Oke. Kalau pemeriksaan supirnya gimana? Bebas dari apa? Narkoba? Ya, pemeriksaan supir tadi Bang sudah dilakukan oleh Polres Asahan, di mana saat olah TKP tadi supir juga diajak ke lokasi dan menunjukkan bagaimana kejadian peristiwa yang sebenarnya, dan dia mengaku bahwasanya saat itu memang benar terjadi, dia memotong ke arah kiri atau jalan kiri, kemudian tiba-tiba truk yang ada di depannya mengambil jalurnya sehingga dia tidak sempat untuk mengerem dan membuang setir ke kiri Bang, jadi menghantam tembok dari Kodim Asahan tersebut. Nggak ada dilakukan tes urin, Alif, untuk supirnya? Ya, untuk tes urin Bang, sepertinya belum dilakukan Bang. Kemungkinan nanti kita coba konfirmasi ulang Bang. Oke, baik. Jadi masih dalam penyelidikan dan juga untuk sopir truk barangnya masih dalam pencarian berarti Bang Alif ya? Ya, benar Kak. Oke. Kok hilang nih? Oke, baik Bang Alif, selamat memburu bal-bal di situ ya. Jangan lupa mancing juga sekalian. Terima kasih atas informasinya Bang Alif. Selamat beraktivitas. Selamat sore Alif. Terima kasih Kak Moli, terima kasih Bang Tajli, selamat sore Medan. Oke, itu ya Tribuners, memang musibah kita nggak tahu ya datang dari mana. Semoga nih supir busnya karena dia mencari rezeki secara halal, karena nggak minta-minta, nggak gemot ya. Semoga diberikan kemudahan, terus juga dari pihak Kodimnya semoga jangan memberatkan lah ya ke supirnya, karena itu musibah yang dia tidak bisa hindari. Apalagi memang kalau memang terbukti salahnya itu di supir truk barangnya, ya berarti bukan dia yang harus bertanggung jawab kan. Dia kan menyelamatkan nyawa berarti Bang. Perusahaan busnya harusnya kan. Jangan mau sampai untungnya aja, tapi harus bertanggung jawab juga ya. Semoga nih lengkap nih ya, dan tidak ada keanehan dari supir busnya supaya dia aman nih. Jadi masih dalam penyelidikan juga. Nah itu dia ya Tribuners, 3 berita kita 2 kan template kali kan abang ini. Itu prompternya diganti dong tulisannya ya. Jadi itu dia 2 berita kita hari ini Tribuners. Jadi buat kalian yang mau lebih lengkap informasinya, mungkin yang update dari kita yang kita sampaikan sekarang ini, bisa langsung aja cek di portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita di bawah ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau kita, aku Molly Selena Gomez, aku Tajli Jonidit, dan juga Rido yang nggak puasa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.